عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى بكتابه العزيز: وإذ تعالى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يسلك فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. الحديث رواه البخاري. Hadaratul Muhtaramin, pengurus Yayasan Pengajian Ahad Pagi Bersama YPAPB yang senantiasa kami kagumi semangat dan perjuangannya. Keluarga besar dari Amir Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan Allah menguatkan, mengokohkan hati dan perasaannya untuk istiqomah dalam mengaji, untuk mengelola menyiarkan masjid ini ila yaumil qiyamah, menjadi masjid yang menjadi tumpuan harapan kita bersama, keluarga bersama, dan masyarakat seluruhnya yang ada di lingkungan ini. Semoga masjid ini menjadi kekuatan spiritualitas kita, kekuatan iman kita, kekuatan takwa kita dan perjuangan kita untuk mencapai sa'adatul darain, memiliki keinginan kepenah dunia, kepenah akhirat. Alhamdulillah, ibu dan bapak, ibunda, ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pengurus Romo Ali Mansur tidak kelihatan karena beliau flu. Pak Ramlan juga dan beberapa pengurus yang lain sudah mewakili. Dan tadi sudah diaturkan oleh Bapak Ketua Takmir, mudah-mudahan yang gerak, yang gerak fisiknya, yang gerak pikirannya, yang gerak apa nih, saat ini nanti pandangan ujian, mugi-mugi Allah anugerahkan ingkang gerak di paringi kebenaran. Ingkang susah hati ini di paringi hubungan. Teknologi oke, muka-muka dan lunas. Alhamdulillah. Saya nak teknologi kalau orang itu kalau saya ngomong hilang, muka-muka tadi diolehkan tangan usaha sedang dulu dan ngomong bareng-bareng utang-utang bisa bayar kabeh. Alhamdulillah. Ini judulnya masalah bayar utang. Subhanallah. Undang-undang tulisan utawi ayat ingkang sering ibu dan bapak waos wonten halaman pertama Al-Qur'an. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun.
niki ayat Al-Qur'an ingkang maringi pepenek dhateng kula panjenengan memberikan makna tersurat dan tersirat yang dalam bahasa Indonesia arti terjemah secara lugawi la yamassuhu illal mutahharun, la jangan atau tidak boleh untuk menyentuh Al-Qur'an illal mutahharun, kecuali at-thahir yang bersih, yang suci. Ini makna lahiriah, makna ingkang dipun wastani makna tertulis. Tetapi Al-Qur'an itu syarat makna, memiliki keindahan bahasa, memiliki kebaikan dan kehebatan makna yang terkandung di dalamnya, yakni makna Al-Quran tidak hanya tersurat, tetapi makna yang tersirat di dalamnya. La yamassuhu illal mutahharun, makna istilahnya adalah tidak akan tersentuh oleh Al-Quran bagi orang yang tidak bersih hatinya. Tidak akan mendapatkan pertolongan Al-Quran jika tidak ada kesucian hatinya. Mereka tidak akan memaknai dan memahami makna terdalam Al-Quran sebagai tuntunan hidup dan kehidupan manakala tidak ada hati yang bersih. Inilah artinya maka ketika kita ini memiliki satu hati dan penuh sejuta rasa, semoga satu hati yang penuh sejuta rasa ini memiliki makna di dalam hati ini. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tentram, hati yang bersih untuk ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hanya orang-orang yang bersih hatinya, yang suci hatinya, yang memiliki perasaan husnuzon dalam hidupnya, yang akan tersentuh mendapatkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sayang kepada kita, memberikan rahman rahimnya, menganugerahkan rezekinya dari Allah, memberikan apa saja yang dapat diberikan dibutuhkan oleh kita semuanya, akan membelai kita, akan memberikan kita, akan merindukan kita, dan akan menempatkan kita pada posisi surganya manakala kita bisa memberikan yang terbaik dalam diri ini untuk tidak tercederai iman kita, tidak tercederai kepada apa yang bisa menjauhkan diri kita kepadanya. Sehingga di awal Januari ini tahun 2013 kita pada saat yang baik dan berkah ini kita bersama bisa menyatu padukan dalam majelis ta'lim yang disebut majelis ta'lim PAPB. Ini bisa menjadi referensi untuk menguatkan kita agar disayang oleh Allah, agar diberi tuntunan oleh Allah, agar diberikan rezeki oleh Allah, dan akan diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kita mensucikan diri kita dengan ibadah, termasuk muri-muri majelis taklim ini, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karenanya
kita akan diberikan tuntunan oleh Allah, diberikan kasih sayangnya oleh Allah, akan diijabah doa-doa permohonan kita oleh Allah. Manakala kita senantiasa membersihkan hati kita, la yamassu illal mutahharun. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang kembali. Kembali kepada siapa? Kembali ke keraguan Allah. Kembali kepada kemampuan memahami diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang bisa memahami dirinya, maka sungguh dia akan bisa memahami Tuhannya. Maksudnya, artinya, awake dhewe iki ngerti apa sing duwe iki kula panjenengan. Umpamane kula jenengan ngerti kondisi diri kita, sucinya, pangkatnya, cakepnya, gantengnya, kedudukan yang kita miliki, senajan seperti itu kita tahu. Umpamane sugih amblek itu pangkat pating prempel gantale guling julit. Subhanallah, guling duit dompet orang-orang. Kartu kredit itu, ya Allah. Meski demikian itu, tetapi karena kita paham dengan keberadaan kita. Senajan pintere kita lesus jugruk gunung, ngatap segoro itu katain juga. Komponen saking pinter. Tapi sadar bahwa celupkan gerijimu, jarimu di lautan. Angkat air yang menempel di tangan kita, di telunjuk kita ini ibaratnya kekayaan kita, kekuasaan yang kita punya, hebat pulau penjenengan, maka hanya air yang menempel di telunjuk kita ini. Sementara lautan samudra dan luas miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arep sombong apa wae. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mohon suci Allah ingkang sampun memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, hadirin ibunda ayahanda, Duyufur Rahman, muga-muga sing durung hati no hati. Ingkang sampun mugi-mugi tetep dipun paringi predikat mabrur dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Masjid Al-Hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Maka Allah uga dipun sebut Al-Hikmah dengan makna hikmah kebijaksanaan. Maka di dalam ayat disebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan aktivitas dan perjuangannya dengan pendekatan hikmah, maka Allah akan menganugerahkan jembar semua yang dilakukannya. Maksudnya adalah hikmah itu adil, al-wazhu syai'in fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga hikmah di dalam majelis taklim ini akan bisa memberikan satu cahaya nur yang oleh Allah disebut raudhatun min riyadil jannah. Tempat ini menjadi taman dari surga. Subhanallah. Jadi yang rawuh ini meskipun suasana seperti ini, tetapi di lauhil mahfuz sana cahaya yang mencorong
Cahayanya itu langsung menembus 3 dimensi alam. Karena apa? Karena disebutkan Raudhatun min Riyadhil Jannah. Majlis ini sebagai taman dari surga, yakni taman di mana ahli surga akan memperolehnya. Tidak hanya taman, mudah-mudahan kita termasuk ahli jannah. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mula kalau bersebatakan man salaka thariqan sapa wong mlaku lampah kakinya diayunkan untuk majlis taklim lalallahu bihi thariqatil jannah, maka langkah kaki yang diayunkan itu akan diidoli oleh Allah menjadi sila-sila di surga. Subhanallah. Kalau sila kita di Pondok Indah ini luar biasa. Alhamdulillah. Tapi villa yang disebutkan Allah dalam surga itu wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Disebutkan di dalam Al-Qur'an wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan surga itu seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka yang memperoleh swarga sing luasnya selangit lan sak bumi ini untuk orang yang bertakwa. Ibunda ayahanda hadirin rahimakumullah. Majelis sekarang ini tidak banyak mengungkap tentang surga. Mengapa demikian? Karena banyak sekali tak pasti jelas untuk memahami arti surga yang sebenarnya. Karena kurangnya pemberian informasi tentang. Oleh karena itu ibunda ayahanda, umpamanya awake dhewe iki memahami surga, menawa gak pati kita akan melakukan kemaksiatan, melakukan itu tidak akan dilakukan karena memang kita paham dengan surga. Mengapa demikian? Ternyata begini, surga yang digambarkan Allah itu di luar kemampuan kita menganalisa. Saking nikmatnya, saking luar biasanya. Sehingga dipersebatakan wonten Al-Qur'anul Karim bahwa surga itu disebutkan bahwa di dalamnya fi dhilalin 'alal ara'ik, antaranya surga itu cuacanya saja itu hawa mawon itu dipersebatakan fi dhilalin 'alal ara'ik, artinya cuaca yang sangat stabil. Rumiyin cara desa pulau niku masih diusul nama Gus Dian, pulau waktu di Tomrepot di Projan. Nggih, niku biyen di SMP Pesanawi Taman Gus niku angger nang sebrang nang Tegalan nang sawah kok panas jemblembet, panas tur banget. Tetapi ada mega-mega mendung yang menutupi di bawahnya. Kemudian angin itu terberisik semilir, maka disebut angin mamiri. Itu rasanya luar biasa. Panas, kemudian misalnya ono mega, dan ada anginnya. Itu fizilan alal araik. Mega-mega yang menutupi matahari, dan di bawahnya angin yang terberisik, angin yang berlalu dan berembus. Itu Masya Allah. Senajan memang awak panas ketika ada angin seperti itu turun nolan. Kalau makan terong mentah, tur nyolong. Nah, dikit, Masya Allah. Nyolong rampung mangan terong rampung mentah, lagi ngomong harus jemui. Dan jauh lupa, langsung nyanyi. Paling ya jemput terong. Gitu. Tapi ya Allah, nikmatnya luar biasa. Kalau kata-kata itu daripada kata-kata itu, zaman tinggi, zaman sekian, berapa? Tidak tahu kabar nanti santai dan dulu ya Pak. Ya Allah ya. Fi zilalin 'alal ara'ik, ada lagi. Hum azwajuhum fi zilalin 'alal ara'ik. Di dalam surga itu bersama-sama, hum azwajuhum, bersama-sama dengan istrimu, suamimu, anak-anakmu, bareng-bareng. Dalam apa? Dalam posisi yang nyaman. Dalam surah Waqiah disebutkan,
di dalamnya disebutkan ada dipan-dipan yang terbuat dari mutiara-mutiara, pernik-perniknya itu dari mutiara-mutiara Zamrud Khatulistiwa. Kemudian bertelekan, yaitu dosendenan acara mriki korosi malat. Itu bertelekan layeh-layeh. Cerita-cerita tentang layeh-layeh gitu. Bertelekan dalam dipan-dipan yang sangat indah. Dan disebutkan fawakih, apa yang menjadi tradisi dan kelaziman kita. Biasanya nak layah-layah itu ono wedange, ono kopine, ono buahe, ono sing ngeterno. Itu disebutkan, disimbolkan, diceritakan dalam suatu waqiah itu. Ketika bertelekan, bertelekan mutiara indah itu, dan kemudian ada orang-orang hilir gumanti, pemuda, remaja putra, remaja putri, sebab di surga itu kata Nabi tidak ada yang yuswa sepuh. Suatu ketika Rasulullah berjumpa berpapasan dengan orang yuswa sepuh, seorang ibu. Wahai Rasulullah, labbaika ya ummi. Kinten-kinten kula saged mlebu swarga napa boten Kanjeng Nabi, kula nggih pengajian mangkat. Derek terus panjenengan majelis panjenengan. Apa yang panjenengan dawuhaken, saya ngesoaken. Terus sampai saat ini usia saya sudah sekian puluh tahun. Kira-kira cukup seperti saya ini bisa mlebu swarga napa boten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senyum dengan menggelengkan kepala. Kanjeng Nabi itu mempunyai satu yang disebut friendly, ramah, basasah, itu artinya senantiasa menyenangkan orang. Apa semoga basasah itu senyum terus. Ini adalah Rasulullah. Ketika beliau senyum dan menggelengkan kepala, orang tua ini kemudian menangis. Ya Rasulullah, betapa setiap hari aku mengikuti apa yang kau perintahkan. Saya menunaikan ibadah, saya sholat, saya sujud, tetapi ternyata tidak ada apa-apanya. Bukan engkau ya Rasulullah yang biasanya menggelengkan kepala. Wahai bunda, ummi. Kemudian Rasulullah sampaikan, ketika menatap mata orang sepuh itu yang kelihatannya kecewa sekali. Jangan kecewa, gelisah, dan galau. Nah, bahasa sekarang itu putra-putri galau. Wahai ummi, insya Allah di surga nanti dia ada yang seperti panjenengan karena usia sepuh. Karena nanti disebutkan di dalam hadis bahwa di surga itu menjadi orang-orang yang usianya usia produktif, usia semangat, usia yang memiliki suasana luar biasa, yang punya penuh energi dan memiliki disebut sebagai remaja, pemuda yang usia matang di dalam hadis disebutkan. Tidak ada yang yusuf sepuh. Maka pada saat itu, wahai ummi, insya Allah Anda, jika Allah berkenan masuk dalam surga, insya Allah Anda tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, yang sepuh, mudah-mudahan Allah anugerahkan usia yang bertambah ini, usia yang disyukuri. Usia yang betul-betul disebutkan khairun man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Saapi-api menungso iku dawa yuswane tapi tumintae becik tetep mandhep melu Gusti Alhamdulillah. Insyaallah. Wa syarrun nas elek-elek menungso. Wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Elek-elek menungso ya kuwi panjang umur ning tumintae mangkem tambah galak. Aduh, tambah ora karu-karuan. Mugi-mugi awak-awak iki sing ramu sak anak pitung turu. Muga-muga diparingi taun berkah. Lan diparingi jumlah mantep ngarepane Allah. Allahumma al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas jam 8 rampung. Oh, ya. Kalau ke sini ana peraturan atau tak ada begini. Penduduk ini, apa jam 8 kan rampung begini. Oke, di boy titik ya, dan insya Allah itu masak, ya. Memang ketentuannya jam 7 sampai jam 8 selesai. Setelah apa nyumbang. Nyumbang ada persiapan nyumbang. Hadirin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan bahwa kondisi surgawi itu subhanallah. Yang disebutkan hum wa azwajum fi zilalin alal ara'i. Sehingga seluruh keluarga ini bisa masuk ke dalam satu komunitas kembali di dalam surga. Manakala tentu Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi, mengizinkan karena kita memiliki komitmen iman dan takwa kepada Allah. Sehingga kita termasuk bisa bertemu kembali, bisa bersama-sama lagi dalam keluarga. Dan disitulah tidak ada bosan. Tidak ada sesuatu yang mengesankan, kesibukan yang menyusahkan. Diceritakan dan ditafsirkan dalam Al-Quran di situ. Semuanya pada sibuk, tetapi sibuk dalam kondisi yang sangat bunga banget. Nah, arep duwe kali. Apa meneh kok arep mantu. Itu sibuk luar biasa, semangat. Tapi berbarane kadang orang karu-karuan kabeh tatane. Tetapi Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Mulk bahwa kesibukan orang surga itu sibuk dalam suasana berbunga, bergembira, bersukacita dan tidak pernah berhenti. Disebutkan di dalamnya ada nahar, ada sesuatu yang mengalir ladzatun lisyaribin, air yang mengalir, dan aliran air itu adalah aliran air yang bisa diminum, yang tidak memabukkan, yang disebut sebagai air yang bisa memberikan kekuatan. Ini kalau kita bicara masalah logika dan hal yang terkait dengan material, pirang-pirang toprak kalau begitu, aqua itu pun juga air. Apa saja kita bisa pesan. Inilah yang kemudian Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, hebatnya surga itu. Tidak hanya kebutuhan yang berkaitan dengan apa yang disebut fawakih, makanan, perhiasan, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan terkait dengan biologis. Itu semua disebutkan widodari. Perempuan-perempuan yang disebutkan dalam hadis itu, wanita kalau minum susu atau minum air itu bisa dilihat jalannya. Saking luar biasa kulitnya. Walus top banget. Di dalam Al-Quran disebutkan itu luar biasa. Selamat ini tuh pakai kabeh loh kan. Subhanallah, saking hebatnya mengungkapkan tentang kehidupan. Oleh karena itu kehidupan surga ini, maka ibunda ayahanda ketika berkenan membuka ayat-ayat Al-Quran, membaca surah Waqiah dan surah Al-Mulk, biasanya pun setiap pagi santri kalian pulau sarang-sarang setiap pagi membaca Yasin, kemudian Waqiah dan kemudian Al-Mulk. Yasin idza waqa'atil waqi'ah dan tabarakalladzi ila akhir ayat. Ini ayat surah Al-Quran yang diberikan garansi oleh Nabi barang siapa yang membaca ayat surah ini yang pertama, surah Yasin yang ayatnya 83 ayat. Di dalamnya mengungkapkan tentang hari kebangkitan, hari di mana kita akan dibawa kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana perjuangannya Rasulullah, dan disebutkan juga dijelaskan kehidupan akhirat yang sungguh luar biasa dan kegaiban. Maka contoh yang bisa diambil dari manfaat hikmah di dalamnya di dalam surah Yasin itu adalah penguatan dari keyakinan. Kenapa?
kualitas iman seseorang, kualitas iman